Insight 3. Konteks dan fleksibilitas. Kesalahan komunikasi seringkali menyebabkan 70% kesalahan di tempat kerja. Menyampaikan tujuan komunikasi dengan mempertimbangkan konteks dan fleksibilitas sangat mendukung pencapaian komunikasi yang efektif. Komunikasi berhubungan erat dengan kualitas kepemimpinan. Bahkan, tidak ada kepemimpinan efektif yang tidak didukung oleh kemampuan komunikasi yang efektif. Kemampuan berkomunikasi menentukan keberhasilan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam memimpin, memotivasi, dan mendelegasikan tugas kepada timnya. Organisasi yang terdiri atas kelompok-kelompok kerja menghabiskan sebagian besar waktu untuk melakukan komunikasi secara aktif. Dalam kepemimpinan, komunikasi digunakan untuk mengarahkan perilaku dan tindakan tertentu yang terorganisasi dari tim kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi bermanfaat untuk memotivasi dan menggerakkan tim dalam melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Para pemimpin yang aktif menerapkan komunikasi kepemimpinan menemukan bahwa keterampilan berkomunikasi merupakan seni, bukan ilmu eksak yang pasti. Komunikasi lebih merupakan keterampilan yang fleksibel, perlu improvisasi spontan, kontekstual, serta relevan, sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Tentu hal ini tidak mudah. Dibutuhkan keterampilan komunikasi aktif yang persuasif untuk mencapai pemahaman, penerimaan, pengertian, hingga kesepakatan dan persetujuan. Kontekstual. Sebelum menyampaikan pesan tertentu, hal pertama yang penting untuk difikirkan adalah konteks atau tema utama yang akan kita sampaikan. Makin sesuai tema atau isu itu dengan konteks yang terjadi saat itu, makin efektiflah komunikasi dalam mencapai sasaran. Itulah yang disebut dengan komunikasi kontekstual. Saat memasuki tahun politik 2018, menjelang masa kampanye Pilpres 2019 di Indonesia, isu atau tema kesatuan dan persatuan di tengah perbedaan banyak disebarkan melalui multimedia dan media sosial. Ada pula fenomena bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami yang sedang melanda beberapa wilayah Indonesia. Tema-tema besar seperti kedua hal tersebut dapat menjadi konteks atau dasar untuk menyampaikan pesan yang tepat. Dengan demikian, pesan secara efektif diterima oleh penerima pesan. Komunikasi kontekstual tidak hanya tentang situasi atau suasana, tetapi juga tentang kepada siapa dan untuk apa komunikasi yang akan kita sampaikan. Komunikasi kepada atasan, bawahan, rekan kerja, dan kolega memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Komunikasi kontekstual menghubungkan tujuan komunikasi dengan situasi, kondisi, posisi, dan jabatan lawan bicara pada saat itu. Komunikasi kontekstual yang membicarakan materi umum dan materi pribadi yang sensitif juga memerlukan cara yang berbeda. Pada dasarnya, ada 3 konteks yang sangat memengaruhi setiap orang, yaitu konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural atau budaya. Komunikasi yang efektif mencapai sasaran jika kita mempertimbangkan kepentingan lawan bicara dan menyesuaikannya dengan ketiga konteks tersebut. Fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kepekaan untuk menyesuaikan diri dengan situasi lawan bicara dan terhadap respons lawan bicara, termasuk bahasa tubuhnya. Seperti apa raut wajahnya, senang atau muram. Jika terlihat muram, kita bisa melakukan konfirmasi dengan bertanya secara hati-hati untuk lebih memahami situasinya. Dengan sikap penuh empati, kita bisa bertanya, mengapa terlihat muram? Apakah ada masalah atau keluhan yang ingin disampaikan? Apapun jawaban yang diberikan, kita perlu mendengarkannya dengan penuh perhatian. Contoh lainnya, jika menghadapi lawan bicara yang menunjukkan sikap tubuh arogan dan tegang terkait materi pembicaraan yang sensitif, sebaiknya
kita menunjukkan sikap yang penuh perhatian dan penuh hormat. Kita dapat meletakkan ponsel, tidak melakukan kegiatan lain, memfokuskan sikap tubuh dan pandangan kepada lawan bicara. Dengan menggunakan komunikasi fleksibel, komunikasi dapat berlangsung secara efektif dan pesan yang sulit sekalipun dapat disampaikan karena kita menyesuaikan diri dengan kondisi lawan bicara. Khusus saat menghadapi pucuk pimpinan perusahaan atau orang-orang penting di perusahaan, diperlukan komunikasi fleksibel yang memberikan perhatian penuh dan kepekaan dalam menyesuaikan diri dengan sikap dan bahasa tubuh lawan bicara yang kita hormati. Komunikasi fleksibel juga berlaku terhadap perbedaan pendapat, penolakan proposal, dan ketidaksetujuan lawan bicara. Terkadang, situasi seperti itu tidak perlu disanggah atau ditentang langsung, tapi dihadapi dengan sikap yang fleksibel. Kita bisa mengendapkannya beberapa saat sambil menunggu situasi yang tepat. Kemudian, bisa diutarakan lagi maksud yang sama dengan cara yang lebih tepat. Misalnya, pengajuan budget yang jumlahnya tidak disetujui tidak perlu terburu-buru diargumentasikan. Kita tetap bisa melanjutkan ke pembicaraan berikutnya sambil menunggu situasi dan perkataan yang lebih tepat untuk menjelaskannya. Komunikasi fleksibel dapat membuat kita mencapai tujuan komunikasi dan negosiasi dengan memperhatikan dan menyesuaikan situasi, waktu, dan konteks yang tepat. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja. Persetujuan program berbiaya besar. Kegiatan olahraga karyawan di perusahaan umumnya dianggap tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan pencapaian target bisnis. Akibatnya, seringkali kegiatan itu dikelompokkan sebagai fasilitas pelengkap dan tidak diprioritaskan. Biasanya kegiatan itu hanya mendapatkan persentase anggaran yang kecil dibandingkan dengan program kegiatan lain yang terkait langsung dengan pencapaian target bisnis. Dengan menyampaikan pesan sesuai konteks dan fleksibilitas, tujuan komunikasi akan lebih mudah tercapai. Saya pernah menyampaikan pesan terkait kegiatan olahraga dengan menyadari bahwa hal itu erat kaitannya dengan kepentingan perusahaan dan situasinya pada saat itu. Hasilnya, pesan saya dapat diterima oleh penerima pesan. Berikut kronologi penyampaian pesan saya terkait komunikasi kontekstual dan fleksibel dengan bertahap dalam beberapa kesempatan. Dalam konteks perusahaan besar yang memiliki banyak kantor cabang di berbagai kota, sangat perlu dibangun semangat kesatuan dan kekompakan yang solid sebagai satu grup. Jika tidak ada semangat kesatuan, bisa muncul kubu atau persaingan yang tidak sehat karena orang saling menjatuhkan dan menyalahkan. Situasi itu menghambat kerjasama yang baik antar divisi, departemen, dan kantor cabang. Hal ini bisa menjadi situasi yang tidak kondusif bagi pencapaian target besar perusahaan. Suasana tahun politik 2018 menjelang masa kampanye Pilpres 2019 di Indonesia ditandai dengan isu persaingan politik yang mengakibatkan tarik-menarik massa. Media sosial, khususnya fitur chat dan post melalui ponsel, sangat gampang menyulut perdebatan dan perpecahan. Dalam situasi itu, perusahaan butuh karyawan yang tidak tergoda mengikuti hiruk-pikuk politik. Kegiatan olahraga bisa menjadi kekuatan untuk membangun kesatuan, kekompakan dalam kerjasama, sportivitas, dan solidaritas di antara karyawan. Ditambah pula, Indonesia menjadi tuan rumah Pesta Olahraga Asian Games 2018 yang mengusung tema Energy of Asia. Hal itu makin meningkatkan euforia terhadap kegiatan olahraga. Karyawan yang tersebar di berbagai kota bisa bersatu antar cabang, divisi, dan departemen mewakili area kota masing-masing. Mereka disatukan berdasarkan minat terhadap bidang olahraga, sehingga beragam fungsi kerja, posisi, dan jabatan bisa melebur menjadi satu tim untuk mewakili kotanya. Dengan penjelasan yang kontekstual, relevan, dan fleksibel, kegiatan olahraga yang diajukan oleh Human Capital disetujui dan didukung dengan anggaran yang sesuai kebutuhan. Kegiatan olahraga karyawan ini disosialisasikan ke seluruh cabang perusahaan melalui video yang ditayangkan dan dipublikasikan sehingga menjadi corporate branding yang menunjukkan kebesaran perusahaan dengan citra positif. Para vendor, rekan bisnis,
Dan sebagian customer yang datang ke kantor kami saat itu bisa melihat suasana kebersamaan karyawan dalam acara yang menunjukkan citra perusahaan yang solid.